Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara INTOA Online Seminar yang rutin diselenggarakan di hari Jumat dan yang saat sekarang sudah yang ke-43 kali. Terima kasih, satu kehormatan yang sangat besar kami dapatkan hadir di antara kita adalah Pak Kosmas, Asisten Deputi Kemenko Marves. Nggak salah ya Pak ya? Penyebutan saya Pak ya. Betul Pak, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pak. Pengembangan pariwisata berkelanjutan. Terima kasih sekali Pak Kosmas ini mengkhususkan diri ikut dengan acara kita untuk mendengar apa sih keluhan industri tentang masalah yang akan kita bicarakan. Di acara kita sudah hadir Pak Jimmy Usfunan. Beliau adalah doktor S3 bagian hukum dari Udayana yang akan menjadi pembicara kita. Kami sengaja mengundang Pak Dr. Jimmy karena penyampaian beliau di detik.com yang mengatakan bahwa kebijakan bebas visa bagi wisatawan 169 negara perlu dievaluasi sebab kebijakan ini menimbulkan dampak masalah di Bali dari naiknya kriminalitas hingga penyakit sosial. Sementara teman-teman kita di industri pariwisata, khususnya yang bekerja untuk inbound tour yang mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia, tengah lapar-laparnya datang berita bahwa bebas visa ini akan dihapuskan. Wah, timbullah pembicaraan yang sangat hangat, maka Pak Ketua kita Pak Paul Edmundus Talo berbicara langsung dengan Pak Jimmy untuk mengundang beliau menyampaikan informasi kepada kita untuk hal yang disampaikan. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita sambut Pak Paul Edmundus Talo, Ketua Umum INTOA, untuk membuka acara ini dan selanjutnya memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua yang baru hadir apa INTOA. Silakan Pak Ketua, Pak Paul Edmundus Talo. Terima kasih Pak Yogi. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati, saya undang khusus Pak Dr. Jimmy Usfunan sebagai pembicara pada hari ini. Dan saya sangat bangga atas kehadiran Pak Kosmas, Deputy, Asisten Deputy khusus pariwisata berkelanjutan dari Kementerian Investasi dan Maritim. Kemudian hadir juga Pak Edi Susilo. Tadi saya mendengung dari Pak Ibu Sulis, kalau saya tidak salah. Selamat siang dari Marves semua. Lalu kita juga menunggu kehadiran, mudah-mudahan sudah ada, Ibu Deputi 1 Kemenpar, Ibu Nike, kalau sudah ada. Kalau belum ada, sudah ada asisten beliau di sana tadi, Pak Agita. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini kita khusus berbicara tentang visa. Keputusan apapun menyangkut visa itu merupakan mati hidupnya Biro Perjalanan Wisata Indonesia yang kami, Pak Kosmas, kami menjadikannya dalam bahasa Inggris, Indonesia Inbound Tour Operators Association. Bapak tahu di Jakarta, di Mojopahit itu Pak, jalan Mojopahit ujung itu, dari dulu ada namanya perusahaan Nitur. Itu didirikan tahun 1927 Pak. 1927 sudah ada, tujuannya hanya satu. Mendatangkan
wisatawan luar negeri ke Hindia Belanda untuk berjalan-jalan dan memberi makan rakyat Indonesia. Rakyat Hindia Belanda. Itu cara pikirnya pemerintah Belanda ketika itu. Ketika Indonesia merdeka, nama dari Reis Bironya orang Belanda diganti menjadi Travel Bureau dalam bahasa Indonesia. Baru tahun 1987, nama Travel Bureau itu diganti resmi menjadi Biro Perjalanan Wisata. Itu 1987, Pak. Selanjutnya saya mengundang Sekretaris Jenderal INTOA yang cakap, Pak Riki, untuk menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk tentu saja Pak Jimmy, Dr. Jimmy, untuk memahami siapa kita sebetulnya. Terima kasih, Pak Riki. Silakan. Terima kasih, Pak Ketua. Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam acara hari ini. Sangat berbahagia bahwa hari ini dihadiri oleh banyak atau lebih dari 80 peserta atau audiens, dikarenakan memang topik yang kita akan singgung mengenai berhubungan dengan bisnis kami, Pak, yaitu inbound tour operators. Di tahun 2000 awal, bulan Januari, sebelum pandemi terjadi di Indonesia atau di dunia ini, para sesepuh atau para boleh dikatakan veteran atau senior di inbound tour operators di Indonesia ini berkumpul di Jakarta dengan maksud dan tujuan yang mulia, yaitu mendirikan satu asosiasi atau wadah biro perjalanan wisata yang mana khusus yang menangani inbound. Karena bagi kami inbound ini sangat penting, Pak. Karena inbound ini adalah penghasil devisa, Pak. Karena kewajiban kami adalah mendatangkan wisatawan asing, membuat satu paket wisata, membuat satu trendsetter, membuat Indonesia menjadi populer di luar negeri, sehingga bisa mengundang wisatawan asing untuk datang ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Dan kami sebagai pelakunya tentu saja mempersiapkan bukan hanya paketnya, tapi juga ikut berpromosi masing-masing marketnya dan juga bersama-sama dengan Kemenparekraf dalam hal ini di bagian promosi pariwisata. Anggota-anggota kami sendiri terdiri dari Biro Perjalanan Wisata, tidak hanya di Jakarta, tapi dari Sabang sampai Merauke. Kami punya anggota di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Maluku, dan juga Papua, NTT, NTB. Dan sampai hari ini sudah tercatat hampir 225 anggota. Memang pemain atau Biro Perjalanan Wisata yang fokus kepada inbound itu tidak banyak, Pak, di Indonesia ini. Tapi kami yakin ke depannya ini akan terus bertambah. Adapun anggota kami sendiri mempunyai market yang berbeda-beda. Ada yang fokus hanya market Eropa, ada yang fokus market Amerika, ada juga yang fokus market Afrika, ada yang fokus market Middle East, Cina, lalu Jepang, Korea, ASEAN, Australia, New Zealand, dan lain-lain. Nah, ini tergabung semua, dan kami bersepakat bahwa kita sebagai garis depan untuk mempromosikan Indonesia atau untuk mengundang mereka untuk datang ke Indonesia akan berjuang semaksimal mungkin sehingga jumlah wisatawan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun nggak disangka, Pak, terjadi pandemi yang berkelanjutan. Bulan April pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa pintu wisatawan sementara ditutup. Itu bulan April tahun 2020. Dan ini sampai hari ini belum dibuka. Ini membuat kami terus terang saja terpukul, Pak. Tapi merupakan suatu pukulan berat sebetulnya, karena memang nasi kami atau income kami terbesar ya dari inbound ini, dari pemasukan dari turis ini. Namun kita terus berusaha bersama-sama dengan semangat. Setiap hari Jumat kami mengadakan webinar seperti ini atau acara seperti ini dengan mengundang para tokoh, baik itu mantan menteri, gubernur, wali kota,
bupati, anggota DPR, Komisi 10, dan juga beberapa pejabat lainnya, dan juga sharing mengenai kegiatan atau kegiatan teman-teman di daerah dengan memperkenalkan destinasinya dan membuat suatu terobosan-terobosan, yaitu membuat satu paket ya untuk sekedar untuk menghidupi perusahaannya masing-masing sehingga terjadi cross selling. Nah, ini yang kami lakukan sampai saat ini. Dan kita semua berdoa agar pandemi ini akan terus maksudnya melandai, dan apa yang kita tunggu-tunggu, terutama border Bali atau pembukaan Bali tepatnya bisa dibuka, sehingga ini bisa membuat kami agak sedikit bernafas untuk menjalankan bisnis kami. Demikian Bapak-Bapak, Pak Marf, Pak Kosmas, Pak Edi, dan Pak Jimmy mengenai Intoa itu sendiri. Kami kembalikan ke Pak Yongki. Terima kasih Pak Yongki. Baik, terima kasih saya Pak sambung Ketua. sedikit lagi, Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua? Ya, tadi Pak Kosmas, banyak kalangan yang tidak mengenal siapa kami. Biro Perjalanan itu apa? Itu tidak ada yang tahu, Pak. Menteri Pariwisata juga baru mengenal kami, baru menyebut namanya Inbound Tour Operator atau Biro Perjalanan Wisata. Banyak kalangan pejabat-pejabat seperti itu. Mereka mengatakan kepada kami itu travel agent, Pak. Sedih saya, Pak. Travel agent, kalau saya bertemu dengan orang Amerika atau orang Jerman mengatakan, "Are you travel agent?" Saya nggak dikasih muka sama dia, Pak. I'm too small. Itu bukan level untuk bisa berbicara tentang wisatawan. Tidak sampai ke situ. Travel agent hanya pada tingkat menjual kamar hotel, menjual paket wisata, menjual tiket main bola, Pak, kalau di Eropa, menjual tiket kapal kereta api kalau di Amerika, di sini juga di Jakarta, juga di Surabaya dan Jogja juga menjual tiket kereta api. Itu namanya travel agent, Pak. Dalam bahasa Nias dan Flores, Pak, namanya agen perjalanan wisata. Nah, Biro Perjalanan Wisata itu seperti yang tadi Pak Riki mengatakan, dia melakukan research, dia membuat produk dalam bentuk paket wisata, dia mengemas produk itu, dia memasarkan ke luar negeri. Caranya bagaimana, Pak? Mendatangi negara-negara itu ketika mereka melakukan yang disebut pasar wisata. Pertemuan internasional khusus mempertemukan tour operator, wholesaler, dan inbound tour operator dari berbagai negara yang mau menarik wisatawan ke negara yang bersangkutan. Jadi Pak Riki, Pak Yogi, teman-teman saya yang ada di sini, Pak, kalau mau cari wisatawan Jepang, ya dia ke Tokyo, Pak. Dia ke Osaka. Mau cari wisatawan Eropa, dia datang ke ITB Berlin, Pak. Dia datang ke Amsterdam, di sana ada pasar wisata. Namanya apa itu? Dia datang ke London, Pak, namanya WTF, dan seterusnya. Nah, sampai hari ini, Pak Kosmas, saya mengadu sama Bapak, ketika pemerintah sangat baik, Pak, memberikan bantuan ekonomi kepada pariwisata dalam tanda kutip, yang oleh Menteri Keuangan mengatakan kami memberikan sumbangan apa namanya lagi, Pak Riki? Hibah, Pak. Hibah. Kami memberikan hibah kepada industri pariwisata sekian triliun. Kami mendengar kata triliun itu, Pak, sambil menelan ludah. Karena kami tidak mendapat 1 sen pun. Padahal kamilah yang mendatangkan wisatawan. Wisatawan itu dibagi-bagi ke hotel, ke restoran, mereka yang terima duitnya, Pak. Kami tidak. Jadi Bapak, ya kalau ada kesempatan ngobrol-ngobrol sama Pak Menko, inilah orang yang ditinggalkan oleh negara, padahal mereka disebut pahlawan devisa negara. Itu dibicarakan oleh namanya Bapak Ahmad Tirto Sudiro, Jenderal, Yob Afe yang menjadi menteri, lalu Ahmad Taher yang menjadi menteri, Susilo Sudarman menjadi menteri.
kami selalu disebut pahlawan devisa negara, hari ini kami disebut pahlawan makan angin. Jadi saya kira itu saja penjelasan singkat saya. Saya kembalikan kepada Pak Yongki. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Paul, terima kasih Pak Riki, Pak Sekjen. Tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai acara online seminar kita. Kami persilahkan Pak Dr. Jimmy Usfunan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada kami, mungkin lebih banyak juga boleh, apa yang menjadi alasan Bapak mengatakan bahwa sebaiknya bebas visa kunjungan wisata bagi 169 negara perlu dikaji ulang. Waktu dan layar kami persilahkan Pak Dr. Jimmy, sharing screen juga kami persilahkan. Silakan Pak, silakan menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Jongki selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum INTO, Bapak Paul Edmundus Talo, yang sekaligus sebenarnya kemarin ketika mengontak saya itu tidak berani atau untuk menolak ajakan beliau karena secara adat saya bilang ini agak tabu kalau saya menolak. Kenapa demikian? Karena beliau kebetulan selaku bapak saksi perkawinan saya. Jadi ya ini secara adat kan kuat kalau dalam konteks ikatan adat. Kemudian Pak Sekjen, Pak Riki, yang saya hormati, Bapak Ibu, dan kemudian juga dari KL, Kementerian Lembaga, dalam hal ini ada dari Kemenko Maritim dan Investasi, Pak Osmas, kemudian juga dari Kementerian Pariwisata, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, terkait dengan pernyataan saya di media lalu, itu saya bisa sampaikan ada alasan hukumnya, alasan-alasan yang menjadi dasar dari perspektif konstitusi tentunya, hukum itu sendiri, dan kemudian juga dalam perdinamika sosiologisnya. Nah, untuk itu, izinkan saya kebetulan selain di Udayana, di Fakultas Hukum Universitas Udayana, saya juga sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI saat ini. Jadi selain itu juga beraktivitas di beberapa kementerian lembaga selaku narasumber di bidang hukum, khususnya hukum yang mencermati dalam dimensi ketatanegaraan dan pemerintahan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu yang menjadi menarik adalah ketika bicara persoalan BVK, ya, bebas visa kunjungan. Tentunya kita tidak bisa lepaskan dari undang-undang keimigrasian. Ada satu logika yang kemudian diambil dan politik hukum dari Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian adalah soal perlindungan warga negara. Dalam konteks ini adalah mencoba mengimplementasikan lebih jauh apa yang menjadi tujuan negara sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Baik itu dari dimensi kesejahteraan umumnya maupun juga melindungi dari segala aspek, baik itu aspek keamanan, aspek kesehatan, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kemudian yang menjadi ranah filosofi atau dasar kenapa undang-undang keimigrasian itu muncul dalam dimensi itu tadi. Kita bisa melihat di dalam dasar menimbangnya dalam rangka menjaga ketertiban, kehidupan berbangsa, bernegara yang adil dan makmur, dan juga kemudian ada dampak-dampak mobilitas dari penduduk dunia itu juga harus penting untuk dihindari. Penting untuk dijaga demi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, logika inilah yang kemudian kita bisa pahami dari Undang-Undang Keimigrasian. Artinya mobilitas apapun itu bisa dilakukan oleh siapapun ke Indonesia. Tapi jangan lupa ada perlindungan negara, kewajiban negara ya untuk melindungi warga negara dari aspek-aspek yang kemudian ini dijamin oleh konstitusi. Nah, dimensi perlindungan itu kemudian diaktualisasikan
dalam konteks visa kunjungan salah satunya. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 13 Undang-Undang Keimigrasian, bahwa kenapa politik hukumnya pejabat imigrasi menolak orang asing untuk masuk wilayah Indonesia, karena ada beberapa alasan. Baik dalam konteks ini alasan hukum, baik itu juga alasan kesehatan, supaya menghindari penyakit menular yang membahayakan, baik itu juga dalam konteks bagaimana menjaga keamanan ketika orang yang datang itu adalah orang yang berpotensi tidak menjadikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Nah, oleh sebab itu kemudian logika pasal 13 ini kemudian ditindaklanjuti dalam konteks pasal 38, bahwa pada intinya visa kunjungan ini adalah sebagai salah satu bentuk filterisasi, seleksi kepada warga negara asing yang kemudian masuk di Indonesia, dan kemudian dalam dimensi undang-undang keimigrasian bisa juga ditolak orang-orang itu ketika tidak memenuhi persyaratan. Nah, sekali lagi logika yang kemudian yang ya, mohon maaf ada suara masuk. Ya, kemudian dalam pasal 42 ini memberikan satu argumentasi. Sekali lagi negara bisa memfilter, negara bisa menyeleksi ketika orang-orang yang bermasalah itu datang dalam hal ketika bermasalah dalam hukum, bermasalah dalam kesehatan yang kemudian bisa menularkan dan juga bisa mengganggu ketertiban keamanan, dan termasuk juga jaringan praktek atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang atau penyelundupan manusia. Ini harus dibingkai oleh negara. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam konteks ini negara harus selektif. Termasuk juga ketika hal pemohon tidak memiliki tiket kembali. Jangan sampai dia kemudian datang di sini untuk mencari kerja di Indonesia, atau kemudian dia tidak bekerja, dia serabutan, dan akhirnya minta-minta di jalan atau jadi gelandangan, tidak punya tiket pulang. Ketika mengontak negaranya, negara tidak mampu, tidak bisa membiayai dia pulang. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu filosofi, satu dasar argumentasi kenapa kemudian adanya pengendalian. Sehingga dalam konteks ini kita bisa memahami visa lebih menekankan pada hakikat pengendalian, pengawasan. Orang asing yang kemudian bisa merugikan dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia itu sendiri. Nah, ketika kemudian kalau kita lihat ruang dari kebijakan BVK oleh Undang-Undang Keimigrasian itu diberikan. Boleh misalnya negara untuk memberikan bebas visa kunjungan. Tapi ada catatannya di dalam pasal 43. Ayat 1 misalnya, dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan. Kata dapat secara hukum, itu kita bisa maknai bahwa itu diskresi. Boleh dibebaskan, boleh tidak. Sehingga ruang ini memberikan filter sekali lagi kepada negara untuk memfilter atau menyeleksi orang-orang yang datang. Nah, oleh sebab itu, indikator yang digunakan itu di dalam pasal 43 ayat 2, salah satunya adalah orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, dia adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Sehingga perpres yang kemudian dibuat itu harus memperhatikan dua aspek ini. Asas timbal balik dan asas manfaat. Boleh BVK, boleh bebas visa kunjungan. Tapi ingat, perhatikan, apakah semua negara itu membawa manfaat perkembangan pembangunan nasional? Atau ternyata tidak semua 169 negara. Nah, kemudian juga harus juga memperhatikan asas timbal balik. Bagaimana dengan negara-negara yang kita berikan bebas visa, 169 negara? Apakah mereka juga membuat kebijakan yang sama, memberlakukan bebas visa bagi kita, warga Indonesia? Nah, inilah yang kemudian diatur dan dikunci oleh politik hukum dari Undang-Undang Keimigrasian. Nah, sehingga kita bisa memahami ternyata hanya beberapa negara yang memberi bebas visa kepada Indonesia, 30-an. Di satu sisi kita memberikan 169 negara, ternyata kemudian yang memberikan bebas visa kepada Indonesia hanya 34 sampai 36 itu. Barbados, Belarus, kemudian Laos, Myanmar, Namibia, Thailand, dan sebagainya. Hanya ini data-data. Dari segi asas timbal balik tidak pas ini. Kita memberikan 169 negara, ternyata kemudian kita hanya diberlakukan tidak timbal balik, hanya 36 negara. Asas manfaatnya kemudian menjadi penting. Apakah 169 negara itu semuanya datang? Wisatawan itu datang? Atau ternyata hanya beberapa saja negara-negara yang memberikan kontribusi
positif dalam hal pembangunan, memanfaatkan bebas visa kunjungan sendiri. Nah, oleh sebab itu, Perpres kemudian 21/2016 ada politik hukum yang kemudian berbeda dengan Undang-Undang Keimigrasian. Politik hukum Undang-Undang Keimigrasian itu membolehkan adanya bebas visa kunjungan, tapi ingat, ada asas manfaat dan asas timbal balik yang menjadi salah satu indikator untuk menentukan siapa saja yang diberikan. Dan yang kedua adalah politik hukum dari Undang-Undang Keimigrasian adalah pengendalian orang asing yang masuk itu jangan sampai kemudian merugikan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat kemudian di sisi yang kanan, Perpres 21/2016, ini lebih politik hukumnya adalah peningkatan perekonomian, peningkatan jumlah kunjungan. Jadi lebih kepada kuantitas yang diincar. Sehingga dalam konteks ini ada suatu pergeseran. Undang-Undang Keimigrasian ini arahnya boleh orang siapapun boleh datang, tapi jangan menghilangkan hak negara untuk memfilter orang-orang yang datang. Dan juga kalau mau menentukan siapa saja yang datang atau negara-negara yang diberikan bebas visa kunjungan, juga harus memperhatikan manfaatnya dan kemudian timbal balik. Tapi oleh Perpres 21/2016 itu dihilangkan semua. Kemudian dalam konteks ini mengarah kepada perekonomian dan kemudian peningkatan jumlah kunjungan. Ini yang menjadi politik hukum. Akhirnya membuka bebas visa kunjungan itu kemudian kepada 169 negara. Saya sendiri tidak tahu indikatornya kenapa 169 negara. Kalau kita menggunakan mau semuanya, harusnya PBB 193 negara. Nah, saya sendiri belum menemukan apa indikator dari 169. Kenapa tidak kalau semuanya 193 negara aja dibuka semua. Tapi inilah yang kemudian menjadi hal yang sudah berbeda secara politik hukumnya. Tanpa disadari dengan adanya bebas visa kunjungan, negara tidak lagi punya hak untuk memfilter orang. Kewenangannya itu terjadi diamputasi. Negara gimana caranya menolak orang tiba-tiba datang, sedangkan di situ dalam Perpres ini sudah dibebaskan. Nah, ini ada satu konflik suatu politik hukum dan kebijakan antara Perpres BVK dengan kemudian Undang-Undang Keimigrasian. Bayangkan saja kalau seandainya misalnya dalam konteks penyakit penular, gimana caranya kalau misalnya ada Perpresnya membolehkan? Gimana caranya kemudian kita menolak orang yang tidak memiliki tiket pulang? Karena dia punya bebas visa kunjungan. Gimana caranya kemudian negara kemudian menolak orang-orang yang katakanlah tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya atau keluarganya selama berada di Indonesia. Kita ke Eropa, itu kita ditanya berapa duit yang kemudian kita bawa. Dan harus kemudian siapa yang menjamin. Begitu juga ke negara-negara lain, ke Jepang. Nah, itu sangat rumitnya kita kemudian harus mengurus visa itu. Tapi sedangkan kita membuka lebar-lebar. Sehingga di sini secara tidak langsung kita sudah mengamputasi kewenangan negara untuk filter orang yang masuk itu sendiri. Baik itu orangnya tidak punya uang dalam hal memiliki tiket pulang, termasuk juga biaya hidup bagi dirinya, yaitu akhirnya tidak menjadi satu indikator yang digunakan lagi. Padahal undang-undang ini mengharuskan, tapi Perpresnya memotong ini semua. Secara hukum harusnya Perpres ini sudah salah. Ini yang namanya konflik norma secara vertikal. Tapi secara praktek ini masih dijalankan. Nah, inilah kondisi pengamputasian kemudian kewenangan negara dalam memfilter. Nah, oleh sebab itu kita bisa paham yang namanya kebijakan dalam Perpres 21/2016 ini telah menutup ruang kebijakan bagi pemerintah memfilter orang asing yang masuk. Katakanlah misalnya gimana caranya kita negara kemudian mau menolak sedangkan Perpres itu membuka. Karena Perpres itu lebih mengarahkan kepada politik hukumnya, pokoknya kuantitas saja. Tidak peduli kualitas dari wisatawan. Nah, ini yang terjadi. Nah, sedangkan inilah yang kemudian kita bisa lihat. Ini Perpres ini akhirnya bertentangan. Sehingga kita bisa tahu orang-orang yang bawa penyakit menular dari luar negeri, gimana cara negara menolak. Akhirnya sebarkan semuanya itu ke Indonesia. Ini yang terjadi. Ini yang kemudian kita sayangkan loh. Ini logikanya bagaimana dalam konteks ini. Nah, yang menjadi penting adalah kalau ini Perpres ini adalah keinginannya untuk meningkatkan kuantitas dan kemudian jumlah wisatawan yang datang.
logikanya kan harus dibuktikan. Apa yang kemudian dampak positif dari Perpres ini dari tahun 2016 di bulan 3 Maret itu sampai kemudian 2019, apakah ada signifikansinya kenaikan dari jumlah wisatawan ini, termasuk juga dengan kualitas wisatawan ini dengan adanya Perpres ini? Nah, ini yang kemudian kita penting untuk melihat. Sampai sekarang saya belum menemukan satu data dari katakanlah misalnya kementerian, lembaga yang menunjukkan ada relasi signifikansinya dari kualitas kemudian wisatawan yang didatangkan dengan Perpres ini. Kita bisa lihat misalnya, saya mengambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kunjungan ke Indonesia dari tahun 2010, 2011 sampai 2019. Tidak dihitung 2020 karena pandemi itu sudah merosot. Ternyata kalau kita lihat, tren kunjungannya sebelum adanya Perpres 2016, dari 2010 sampai 2016, trennya itu sudah ada kenaikan. Memang sudah ada kenaikan terus. Sedangkan di 2017, 2018, 2019 juga ada kenaikan. Tapi ini kan kemudian kita bisa memberikan satu justifikasi. Sebelum adanya Perpres ini, kenaikan sudah ada. Sedangkan setelah pun juga tidak ada. Artinya ada faktor besar lainnya yang kemudian bisa menjadikan daya tarik kenapa wisatawan itu datang, bukan karena hanya Perpres itu. Ini kita bisa lihat dalam konteks data ini. Misalnya, selain itu, kita bisa lihat misalnya dari data BPS, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan di Indonesia. Tahun 2010, $1.085 US dollar. Kemudian 1.118, 2011. Kemudian 2012, 1.133. Jadi tadi saya tunjukkan persoalan hukum dan konstitusionalnya sudah tidak pas. Sekarang kita coba masuk kepada persoalan praktek dan fakta-fakta. Nah, 2012 juga seperti ini, 1.133. Begitu juga 2013, 14, 15 juga rata-rata di atas 1.100-an, 1.200-an. Dan begitu juga 2016, 2018 itu juga rata-rata 1.200-an. Ya ternyata kalau kita lihat misalnya dari konteks adanya Perpres BVK dengan jumlah total pengeluaran dari belanja dari para wisatawan, ternyata masih mirip-mirip juga di tahun 2011 sampai 2000 di bawah 16, kemudian dengan 2017 sampai 2019 katakanlah. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata belanja wisatawan sebelum Perpres dan setelah Perpres. Di satu sisi Perpres ini sudah mengamputasi kewenangan negara untuk menyeleksi manusia dari luar dengan beragam masalah itu. Di sisi lain kemudian juga dari pendapatan atau rata-rata pengeluarannya juga tidak terlalu signifikan. Nah, berikutnya dalam hal ini kita bisa lihat ya dalam diagram dalam tabel ini lebih 1.100-an, 1.200. Terus 2015 juga 1.200 pengeluarannya. Ini saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, sedangkan dalam konteks ini data kunjungan kalau kita lihat ternyata dari 169 negara tidak semua negara itu datang. Paling hanya negara-negara yang memberikan manfaat itu di sini. Ya, atau yang lainnya ya, misalnya dari Cina, dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, India, Jepang, Inggris, Korea, dan kemudian Amerika dan Prancis. Ini yang besar-besar. Sedangkan yang kecil-kecil, yang terendah dari 169, ada yang kosong, tidak ada yang kirim orang. Ada yang kemudian 9, ada yang 15, ada yang 20. Dan kita tidak tahu kualitas dari wisatawan yang datang itu dan kemudian problem apa yang dibawa, karena kita tidak punya atau kita sudah mengamputasi kewenangan. Nah, ini juga data BPS kita bisa lihat beberapa kunjungan 2018 sampai 2019 beberapa negara ini tidak sampai 169, tidak sampai 100 yang kemudian datang. Lantas kemudian apakah kita pertahankan sampai 169? Nah, sedangkan kita sudah mengamputasi kewenangan negara, kemudian kita memberikan semua keleluasan, semua datang, tapi tidak ada asas manfaatnya dan asas timbal balik dari negara-negara tersebut. Nah, inilah yang kemudian kita bisa lihat. Di satu sisi juga sama kalau kita mengkhususkan ke Bali, karena ya kalau kita lihat dalam konteks pariwisata, tentunya Bali menjadi hal yang bisa kita lihat dalam konteks acuan. Ya sama, kunjungan wisatawan yang masuk Bali.
2010, 2015 tren kenaikannya ada. Tapi setelah Perpres itu juga tetap naik, sama naiknya. Jadi ada faktor besar lain, daya tarik wisatawan atau persoalan budaya atau dan sebagainya, yang sebenarnya itu yang menjadi daya tarik sendiri bagi Pak wisatawan asing, bukan Perpres ini, bukan BVK, bukan bebas visa kunjungan. Nah, ini juga misalnya dari kewarganegaraannya, dari negara-negaranya. Juga mirip, tidak sampai 100 negara yang datang. Nah, inilah yang kita bisa lihat misalnya dalam konteks ini. Misal dalam hal kunjungan-kunjungan, ternyata tidak semua negara, 169 negara. Oleh sebab itu kan menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan. Masih relevan tidak 169 negara ini kita masih berikan semuanya BVK? Di satu sisi kemudian mereka tidak menyumbang sama sekali, maksudnya tidak punya signifikansinya terhadap pembangunan nasional khususnya pariwisata itu sendiri. Misalnya kita lihat Australia, Tiongkok, India, Inggris dan sebagainya, data-datanya signifikan dalam menghadirkan para wisatawan. Nah, belum lagi kemudian kita bisa memahami kebijakan bebas visa. Ada beberapa perilaku wisatawan yang meresahkan ya. Saya cenderung agak melihat kadang-kadang atau jangan sampai kita membuat kebijakan hanya mengejar kuantitas dari wisatawan, tapi kita mengabaikan kualitas dari wisatawannya itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita bisa lihat, katakanlah perkelahian, kasus-kasus ini. Di Bali itu sudah sering sekali. Bule baku hantam, kemudian ada beberapa, dan ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. Karena sudah terbiasa itu terjadi di Bali. Ini juga ada mereka minum mabuk-mabukan, berkelahi, dan akhirnya mengganggu ketertiban. Kemudian juga ini dalam berikutnya di daerah Seminyak, Kuta, atau juga daerah Sanur. Ada bule juga kemudian mencuri laptop. Ada bule yang sebelah kanan ini juga tiba-tiba di daerah Sanur, bypass Sanur, di Denpasar itu, loncat tengah malam, tendang orang-orang yang lagi jalan, naik motor. Tendang. Orang lagi naik motor di situ, kemudian dia loncat seperti kungfu, loncat ditendang. Dan akhirnya dia nabrakkan dirinya kemudian ke mobil. Nah, begitu juga ada yang masuk melakukan tindakan kriminal, misalnya pencurian, jambret, kalung. Kemudian juga ada yang melakukan pembunuhan kepada polisi. Ini wisatawan. Wisatawan membunuh polisi karena tengah malam itu mereka melakukan suatu tindakan yang asusila di Pantai Kuta. Entah bagaimana tiba-tiba menurut mereka ada tasnya hilang. Nah, pas juga jam-jam dini hari itu ada polisi yang lihat-lihat di situ. Polisi itu langsung dituduh, langsung dibunuh. Nah, kemudian juga ada yang mencuri emas. Kemudian juga ada yang maling, dan ada yang kemudian mencuri pakaian dalam. Kemudian ada yang mencuri helm. Ada yang sembarangan naik mobil, nabrak orang. Mabuk-mabukan. Dan kemudian jambret, kemudian jual konten pornografi. Kemudian juga ada yang ugal-ugalan ini, tabrak beberapa orang, mabuk di saat berkendara kendaraan bermotor. Kemudian juga pelaku pembobolan ATM. Sehingga ini yang kemudian kita bisa memahami. Kita tidak ada satu filter, akhirnya kita tidak bisa memfilter bagaimana orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang bermasalah atau tidak. Nah, jangan sampai ke depan Indonesia ini menjadi target atau ladang bagi orang-orang yang sudah punya jaringan-jaringan internasional dalam hal kejahatan-kejahatan internasional. Kemudian kita bisa lihat ada yang beberapa melakukan hal tindakan kecil, tidak mau membayar 95.000. Ada yang juga mencuri di supermarket. Dan kemudian asusila ini mencoreng dan kemudian mengganggu nilai budaya dan adat istiadat kita di Bali. Kemudian ini juga yang dilakukan di daerah Seminyak. Kemudian ini datang ke sini ternyata untuk masuk dalam hal perdagangan manusia. Jual diri. Padahal itu filternya tidak boleh. Kemudian ada juga melakukan suatu tindakan penganiayaan. Ditambah lagi ada
beberapa masuk jaringan-jaringan internasional sindikat perdagangan orang. 32 PSK diamankan. Ditambah lagi dalam kondisi pandemi, ada yang pesta, ada yang marah ke Satpol PP ketika ditegur. Kemudian itu yang menjadi persoalan. Ada yang bule stres karena uangnya habis. Ada yang menggelandang, bule Itali. Ada yang kemudian dia datang, dia dari Bulgaria, dia datang, kemudian dia memang untuk menghemat uangnya. Jadi dia memang mencari sampah, mencari makanan-makanan dari situ yang bisa dimakan. Karena dia berpikir, saya mau hemat. Nah, ini fenomena yang terjadi. Fenomena yang terjadi, kita kemudian sudah mengarah kepada tidak lagi melihat pada kualitas dari wisatawan. Tambah lagi misalnya ini mengemis. Dan ada beberapa negara yang ternyata ketika saya cek, itu tidak mau bisa dan tidak mau memulangkan para wisatawan-wisatawan ini. Nah, terus kalau seandainya seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Masa kita terus yang kemudian harus membiayai? Uang kita habis lama-lama negara kita. Nah, belum lagi penyimpangan terhadap adat dan budaya, misalnya ini di daerah Gianyar, di daerah Ubud, melecehkan air suci, kemudian juga naik dan duduk di atas tempat suci. Ini yang dilakukan. Kemudian juga ini melecehkan dua tempat suci, dua bule. Ada juga yang gangguan jiwa. Misalnya dia depresi, akhirnya terlantar dan terlontang-lantung. Kemudian akhirnya dibawa sama Satpol PP. Lantas gimana pembiayaannya? Begitu juga ada bule-bule yang di Karangasem ini juga depresi. Datang dalam keadaan gangguan jiwa. Padahal di Undang-Undang Keimigrasian sudah dikunci, tidak bisa. Dicek dulu. Kemudian di sini bule yang ngamuk, kemudian rusak patung catur muka di daerah Denpasar di Puputan. Itu digigit dia nekat gigit orang, siapa yang bisa ngamankan. Ini rusak karena kondisi gangguan kejiwaan. Ini juga ada di RSJ Bangli yang gangguan jiwa. Di satu sisi tadi kita sudah sampaikan, Undang-Undang Keimigrasian betul-betul memfilter termasuk dari segi kesehatan dan gangguan jiwa, tapi dari Perpres itu dibuka semua filter itu hilang. Ya begini gitu. Kemudian ini ada lagi yang kehabisan uang. Bule itu ngamuk di Gianyar. Ada yang ngamuk kemudian buka baju dan lempari mobil. Ini kondisi-kondisinya. Ada lagi yang dari Belarusia jadi gelandangan di Bali, kemudian ngamuk minta rokok. Dan ini sudah terjadi. Dan banyak hal yang tidak terekspos. Belum lagi yang merusak sawah warga demi konten TikTok. Belum lagi dia mabuk-mabukan demi konten juga YouTube-nya. Dia menggunakan kendaraan bermotor, akhirnya ugal-ugalan dan membahayakan orang. Masyarakat di situ. Begitu juga ada yang bule masuk di pantai, bawa kendaraan sepeda motornya, dan ugal-ugalan di pantai. Padahal itu dilarang, itu tidak boleh di situ. Dan dia masuk. Nekat. Ada juga kemudian bule-bule yang lain ugal-ugalan yang naik kendaraan bermotor lain. Ini aksi freestyle dari bule-bule yang kemudian demi konten, konten media sosialnya, dan juga yang loncat dari motornya, loncat ke laut. Nah, inilah yang kondisi terjadi. Di sisi lain, tidak hanya persoalan keresahan, tapi juga maraknya pekerja ilegal. Misalnya kalau kita lihat, ternyata ada yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, ada beberapa toko-toko yang ternyata toko-toko ini mempekerjakan WNA sebenarnya, tapi kemudian dia menjual barang-barang Indonesia. Dia anggap bahwa ini barang-barang Indonesia, tapi bayarnya langsung menggunakan aplikasi WeChat. Jadi tidak masuk uang itu ke Indonesia. Ini sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur tahun 2019 lalu. Kemudian kita juga lihat ada yang jadi guide, itu asal Rusia. Jadi dia sudah sempat datang ke Indonesia,
dia sudah setidaknya lebih tahu dari orang yang ini, akhirnya dia yang kemudian bekerja. Ya kasihan orang-orang yang di Indonesia yang ada di sektor yang sama, di pramuwisata. Nah ini, jadi inilah yang kemudian kita bisa pahami. Ada yang salah, kebijakan-kebijakan yang perlu kita pikirkan kembali. Kemudian belum lagi menjadi wedding organizer. Jadi dia datang, dia foto-foto semuanya, dia atur semuanya. Uang nggak dapat Indonesia. Dia datang langsung ke pantai, dia langsung datang ke wilayah-wilayah itu, foto-foto semua. Dan ini terjadi. Sekali lagi karena kita tidak ada filter termasuk berapa biaya dan siapa yang menjamin orang-orang yang datang. Nah, akhirnya dari beberapa pandangan termasuk dari birokrasi yang menganggap bahwa ini ada persoalan dari BVK ini, bebas visa kunjungan ini. Baik itu disampaikan oleh Kadis Pariwisata di Badung 2019 lalu, maupun juga ada beberapa asosiasi travel pelaku pariwisata. Nah, sehingga kita bisa pahami secara aturan sudah bermasalah dan perlu kita kemudian pikirkan dalam dimensi persoalan itu karena sudah mengamputasi kewenangan negara untuk memfilter manusia yang datang. Secara praktek juga masih ada yang menunjukkan datangnya wisatawan-wisatawan yang meresahkan, wisatawan-wisatawan yang kemudian melakukan suatu tindak pidana, karena kemudian juga bekerja dan juga ada gangguan jiwa di sini. Akhirnya kita mulai memikirkan, apakah kita betul, kita inginkan ya ke depan itu kita menghadirkan pokoknya yang penting kuantitas saja, ataukah kita juga mau berpikir ke depan juga berpikir persoalan kualitas. Nah, inilah yang kemudian kita juga perlu cermati, kita perlu rembukkan dalam diskusi kali ini. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.